Selamat datang di Kidolonan, sebuah talk show interaktif yang membahas tentang perekonomian, bisnis, dan perbankan secara lugas. Kali ini kita sudah bersama dua narasumber kita, yaitu Bapak Danu Sudio Atmojo Rafiro Pertomo dan Bapak Profesor Dr. Haji Adri Subono. Kita akan membahas tentang fenomena penurunan daya jual beli masyarakat dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang semakin melemah. Apa sih Pak yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing melemah, Pak? Ya, kalau dilihat dari kondisi sekarang, banyak orang-orang yang udah mengkategorikan Indonesia bakal mengalami krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1998. Ya. Ada 3 faktor yang menyebabkan itu. Pertama, ketidakseimbangannya nilai aset yang ada di Indonesia, adanya ketidakseimbangan struktur produksi yang di dalam negeri juga. Paling fatal, negara kita terlalu bergantungan sama hutang dari luar negeri. Tentang daya jual beli masyarakat ya Pak, mungkin Bapak Danu bisa menjelaskan lebih lanjut. Daya jual beli masyarakat itu semakin menurun. Apakah benar? Dan apakah ini yang dinamakan dengan krisis? Oh sudah Pak pertanyaannya. Sudah Pak. Oh sudah dia. Tadi sudah selesai. Saya udah tanya ya Pak. Ya. Dengan peristiwa ekonomi Indonesia tahun ini banyak orang yang mengeluh gitu. Kok ini bisa disebut dengan krisis apa enggak? Banyak yang mempertanyakan. Saya udah tanya gitu Pak. Saya perjelas. Maka Bapak memperjelas lagi. Bapak saya mau menjawab Pak. Oh iya. Saya mau menjawab pertanyaan. Apakah ini bisa disebut sebagai krisis gitu? Kalau menurut saya Pak ya. Menurut saya pribadi gitu. Ini nggak bisa disebut dengan krisis gitu. Kenapa begitu Pak? Kenapa Pak? Bapak ini ada saja. Saya mau menjawab Pak. Iya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu gitu? Apa itu jatuh? Daya beli masyarakat sendiri itu masih tinggi gitu. Masih banyak yang beli rumah, mobil, pesawat, jangkar, di kapal. Pak. Iya. Beli kapal kan harus beli jangkarnya juga Pak. Saya melihatnya ini bukan krisis sama sekali ya. Banyak juga masih krisis ekonomi ya Pak ya? Mungkin krisis percaya diri. Enggak juga. Enggak juga Pak? Enggak, bukan. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak ya. Iya, saya mau berbicara Pak, saya lupa. Bapak jangan kebanyakan banyak motong deh Pak. Iya, saya nggak motong Pak, maaf Pak. Iya, masih banyak yang membeli mainan gitu. Contohnya beli mainan ini Pak. Ini bukan mainan Pak, juga. Kelihatan Pak. Terus mungkin saya nunduk aja. Iya nih. Nah, nih. Sparrow BB-8. BB Star Wars, Sparrow BB-8 ya. Iya. BB-8 Star Wars, Sparrow BB-8. Ya, itu. Aduh. Batuk. Harganya Ya, dengan harga 149 US dollar. 16.800 yen. Oh, ini mungkin kalau untuk seharga 2.500.000. Ini secara garis umum ini. Saya boleh duduk lagi, Pak? Enggak sih. Saya di sini saja ya. Iya, gitu, Pak. Pas saya capek, mainan, Pak. Iya. Ya Bapak belum tahu aja keunggulan BB-8 ini gitu. Apa sih Pak keunggulannya Pak? Keunggulannya? Mau lihat? BB-8 itu apa sih Dan? Ya BB itu robot android ini ya, di Star Wars 7 yang bakal tayang Desember ini. Terus bagi yang belum tahu, Sparrow itu perusahaan robotik dari Jepang. Biasanya produknya dulu sebelum BB-8 ini sebenarnya dia udah ada robot-robotannya. Bentuknya bola gitu juga sih. Bola yang bisa dikontrol gitu. Ya, jadi sebenarnya ini BB Sparrow itu cuma gimmick sebenarnya. Ditambahin embel-embel Star Wars, udah laku kan jadinya. Ya, ini tampilan packaging depannya menurut gua bagus. Kayak bentuk packagingnya kayak beli HP gitu. Tampilan samping ya bagus. Berasa gitu ini packaging untuk Premium. sama exclusive item gitu lah. Iya. Mana exclusive item? Enggak. Cuma satu kekurangan sebenarnya ini nggak tahu nih desainer packagingnya itu susah banget juga sumpah. Tampilan dari BB-8 Sparrow. Di sini lo bisa ngeliat nih ada kepala yang bisa dicopot. Sama ini bola, ini sama stand base-nya. Nih lo kalau mau ngecas di sini nih, gitu. Bisa buat HP nggak sih? Enggak lah, si anjing nanya lagi. Sebenarnya Sparrow ini tuh kepalanya nanti cuman gimmicknya doang gitu. Dia bakal tetap stay di atas sini kalau misalnya dijalanin, karena di sini ada magnetnya sebelah sini. Dan ini lo harus tetap di sini kalau misalnya ini lo nyari ini, jadi nggak bisa nempel. Masih, nah, gitu. Kalau lihat detailnya sih untuk oranye dan abu-abunya cuma stiker. Ini untuk ini ada sculptingnya matanya. Nonjol antenanya ini antena nggak fungsi sama sekali, maksud gua ini nggak mengaruh ke pergerakannya gitu. Ini soft plastik, bukan antena beneran untuk ngendaliinnya, bukan. Ini cuma ada rodanya di bawah.
Nah ini menjelaskan kenapa kepalanya bisa stay di atas, karena di dalamnya ini ada magnet, di sini ada magnet, dan sini ada roda. Ini detail dari bolanya. Ini detail sih. Detailnya sih stiker Decal segitu. biasa. Ini kalau misalnya ada scalpnya tuh bagus lagi kali ya. Ya bagus lagi. Ya nggak cuma di call gitu doang. Mungkin pertimbangan dari Sphero tuh nggak dikasih scalp tuh mungkin untuk biar jalannya jalannya biar lebih enak sih. Takutnya kan kalau ada scalpnya menghambat pergerakan. Ini detail dari chargerannya. Ada colokannya mana sih? Nah ini dia. Colok sini nih. Nah dia tuh kalau dicolok nih tandanya ada ini udah nyala. Ini nih. Kalau misalnya dia lagi diem, nih udah gerak-gerak sih, masalah udah kita pencet tadi tombol ini. Pas kalau dia lagi diem, kalau pencet tombol ini, dia tuh bisa nyala-nyala. Terus beberapa detik kemudian dia kepalanya bakal gerak-gerak sendiri. Nah, wah ini klinik ini. Ada unsur-unsur apa Mistisnya ini, wah. Tahu banget ini sebenarnya. jadi kita bakal nunjukin cara maininya. Ini lu udah download dulu di Google Play atau di App Store. Apa namanya? BB8 Sphero by Sphero. Intronya lama. Ini setiap buka aplikasi gini. Iya. Buset. Jadi lu kalau main di Publik bisa di skip kan? udah kayak lagi mau perang lawannya tuh. Ini lu deketin ke BB8-nya sampai dia connecting. Kayak sinkronisasi dulu. Nah, sinkronisasi. Ada beberapa fitur di aplikasinya, ada drive, ada message, Mengemudi. patrol, setting. Udah sih itu aja. Yang ini tuh buat muter-muter badannya. Tuh muter-muter badannya. Nah ini untuk arah-arahnya, ini untuk ini ya. Nah di sini tuh ada option tambahan lagi. Di sini dia bisa melakukan beberapa perintah gitu di sini. Apa misalnya? Nih, Cebok. BB8, Amer ganteng apa enggak gitu. Oh. Bangsa. Oh, Bentar. Dia kenapa begini? ini muter-muter terus kenapa nih? Hah? Ini kenapa nih? Bang. Ini fitur patrol. Patrol tuh kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain dia. Auto ya? Autopilot. Mungkin di sana ada kejahatan. Hah? Udah ngumpet dia jadinya gitu. Hah? Ngumpet doang. Gue kira patrol hide and seek katanya. Ini kita bisa merekam message sendiri. Kedulanan, sebuah web series ngomongin mainan secara main-main. Kedulanan, sebuah web series ngomongin mainan secara Jadi video yang tadi lu rekam ada di situ. Yoi. Di sini ada fitur voice comment. Ada beberapa perintah yang bisa lo pakai. Exploration, ada alerts, ada sleep, ada question. Go to sleep. Wake up. Run away. Ya, kabur ya. Ini adalah kompetisi antar komplek ya. Iya, ternyata saudari Danu. Kan? Parah copot. Yang satu muter-muter di sini nggak mau balik. Ini ada apa sih? Ya, ini dia ya. Pemenangnya adalah Orang adalah Danu. Nih, sekarang gini. Oh, nggak terima kalah. Gini nih kalau orang-orang nggak terima kalah nih cari-cari alasan nih. apa ini? Voice comment gue matiin dulu. Apanya naruh tadi? Ngaruh. Oh iya, Ngaruh. Mulai cari-cari alasan. Ini perbandingan tingginya nih Perbandingan antara tingginya. Black Series yang 6 inch ya segitulah. Hampir setinggi ini ya sebenarnya. Sebahunya Black Series lah. Ya sebagai Black Series tuh Black Series Han Solo. berapa senti? Dengan stand base kalau tanpa Oh iya, dengan stand base ya. Kalau tanpa stand base mungkin sekitar ya segini. Segitu tuh seberapa mas? Ya berapa tuh? Ya segitu. Ya segitu lah pokoknya. Menurut gue bagus. Detailnya juga lumayan walaupun nggak bagus banget, nggak sculpted gitu, tapi tetap oke. Kekurangannya tuh sebenarnya di bagian controller sih. Sebenarnya ada susah ngontrol mainan ini nih. sebenarnya lebih pantas bukan mainan atau action figure tapi lebih ke collectibles kali ya. Iya, Kalau itu collectibles salah satu merchandise-nya The Force Awakens yang paling bikin ditunggu-tunggu banget kan. Mungkin kalau ditambah sama sculpting dia bakal ngaruh ke jalannya itu bakal lebih pergerakannya pergerakan lebih sulit. Bakal sulit. Nggak ada scalpnya aja susah kita ngendalinnya. Nah, itu dia. Gimana? Coba ada scalpnya gelindir-gelindir gitu. Nah, itu Sekian talk show interaktif yang membahas tentang perekonomian, bisnis dan perbankan. Jangan lupa
Terus saksikan talk show kami dan follow Twitter kami di @ikidolanan bisnis ekonomik talk show. Ini sudah bisa saya sudahi saja acara ini. Ya, terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung acara ini. Sampai jumpa dan selamat siang.